dengan adanya pupuk dikurangi dari pemerintah, akhirnya dalam 1 hektarnya kemarin itu memupuk bisa mencapai 8 kintal, ada yang mencapai 9 kintal, bahkan ada yang 1 ton per 1 hektarnya. Terus sekarang pupuk yang bersubsidi itu hanya 1 hektarnya hanya dapat 3,5 kintal. Akhirnya petani itu kan berpikir di mana kekurangannya, cari pupuk. Ada yang pakai pupuk organik, juga ada yang pakai pupuk non subsidi. Makanya tinggal pandai-pandainya orang petani. Ya tujuannya petani itu seperti saya. Itu hasilnya meningkat, itu apa itu bisa berkurang biaya. Pupuk urea Ponsia yang dikurangi subsidi itu Ya bisa mencukupi dengan adanya hen kocor. Ya. Memenuhi, Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Karena apa? Itu tinggal melihat tanah. Ya. Yang pertama orang penggarap itu harus dilihat pH-nya dulu. Itu bagaimana? Nek musim ini memang di daerah saya banyak yang asem-asemen, tapi alhamdulillah dengan binaan saya, kelompok tani saya itu alhamdulillah bisa pulih. Buktinya pada waktu Pak Kabul melihat tanaman petani-petani kita sebagian banyak yang asem-aseman. Kerdil. Terus asem-aseman dulu. Nah, terus ini hari ini Pak Kabul melihat, akhirnya Pak Kabul pangkling. Karena apa? Kemarin pada waktu asem-asemen Pak Kabul itu bilang, Pak Pur, ini apa bisa sembuh, bisa pulih? Insya Allah bisa pulih. Dan usaha kita untuk memulihkan tanaman ini. Alhamdulillah saya buktikan Pak Kabul hari ini, siang ini datang ke tempat saya, ternyata tanaman saya bisa pulih. Satu, yang penting tinggal melihat pH tanah. Pak. Ukurannya dengan pH tanah. Saya pakai ini harus pH tanah. Tapi kebanyakan di daerah saya hanya pakai 6 atau 7 botol per hektarnya. Terus ini kemarin ada pH tanah itu menurun, saya tambahi lagi, ada yang tambahan 1 botol, juga ada yang tambahan 2 botol. Tadi tempat jenengan bisa sampai lebih dari itu ya? Itu karena apa? Saya ingin membuktikan biar dia cepat ada pemulihan. Nah, nggak pulih-pulih, saya juga dari teman-teman saya terus bagaimana? Pak. Saya Pak Pur. gitu. Baik Pak Pur. Udah ketemu ya Pak Pur? Udah ketemu. Untuk mengatasi kerdil. Nah, untuk bukannya gini Pak. Yang pertama, saya bukan untuk mengatasi kerdil. Yang pertama saya untuk mengatasi tanaman padi asam-asaman dulu. Awalnya asam-asaman. Asam-asaman. Masalah kerdil itu setelah nanti ada pertumbuhan itu. Ini kan pertama kan saya solusi Pak Kabul kemarin mendoktrin saya kan asam-asaman tuh Pak. Ini sudah ada bukti. Kenyataan setelah pulih. Yang di sana itu juga tidak kerdil. Akhirnya tidak kerdil. Nah, saya kan nggak tahu itu masalah kerdil itu harus dikasih apa, kan prinsipnya dari pertama untuk mengatasi asem-aseman. Pak. Nah, itu. Ini milik jenengan yang berapa hektar ini Pak? Hamparan yang ini. Kepunyaan saya hamparan 5,5 bau, Pak. 4 hektar. Berarti kurang lebih ya 3,5 atau 4 itu. Saya waktu itu ke sini umur berapa itu Pak? 15. Itu kemarin baru umur kurang lebih 10 Pak, belum ada 15 tuh. 10 hari ya? Alhamdulillah. Waktu itu saya ke sini yang sini Pak, itu banyak air jelek. Benar. Yang kena kombi yang mana Pak? Yang kena kombi ini. Oh, maksudnya semua kena kombi, tapi untuk parkir meletakkan kombi. Gabah itu di sini. Ini airnya kan penuh Pak di sini. Penuh terus nggak Pak? Nggak bisa sat. Nggak bisa sat. Buktinya ada itu. Ini masih ada airnya. Itu kemarin sudah saya carikan orang pekerja untuk mengembalikan kenyataan. Kalau namanya penggalian, lihatnya sudah munduk-munduk, dibajak lagi, delep lagi. Ini alhamdulillah yang sebagian tidak ada. Hamparan 5,5 bau itu hanya yang. Umur berapa saat ini Pak? Ini kurang lebih juga umur kurang lebih 40-45. Oh 45 ya. Berarti lebih tua yang milik jenengan yang bermasalah tadi ya? Yang bermasalah.
Baik Pak Pur, terima kasih atas penjelasannya. Semoga nanti saat panen melimpah hasilnya. Dan harga gabah diharapkan berapa Pak? Pokoknya dengan harga gabah itu harus 5.000 ke atas. Oh, harus itu Pak ya? Harus harapannya. Iya. Itu bisa dinikmati petani. Karena apa? Dengan tanaman-tanaman sekarang itu harus istilahnya bagaimana ya? Ini bertambah operasionalnya itu, tambah biaya. Oh iya. Jelas itu. Iya. Kalau biayanya tidak ekstra, mungkin dia yang tidak mau panen. Iya. Contohnya palang sanga itu juga ada banyak, wereng juga ada. Makanya kalau tidak antisipasi atau istilahnya pengamatan lebih jeli, itu bahkan di belakang kita bisa fatal. Ya. Khususnya kan kena wereng itu terutama pari sudah menguning itu dia baru kelihatan dia itu kena wereng atau tidak. Kalau pengamatan umur 40-50 itu ada pengamatan benar-benar sudah ada gejala tidak di batang bawah itu.